kembali lagi bersama saya Amalia Ratri, presenter Konseling Perikanan. Seperti biasa, saya akan menyampaikan berita pilihan bulan ini. Tetap stay tune di Highlight News. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah memberikan arahan bahwa segala kegiatan dan mekanisme kerja sertifikasi dan pelatihan menjadi tanggung jawab Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan atau BPPSDMKP. Hal tersebut disampaikan pada 1 Maret 2023 lalu. Sebagai wujud tindak lanjut arahan tersebut, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan atau Puslatlu KP bersama jajaran lainnya mengadakan berbagai uji kompetensi bagi taruna dan taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan dengan diikuti total sebanyak 1.353 peserta secara daring pada 3 hingga 6 Juli 2023. Beberapa Politeknik Kelautan dan Perikanan atau Politeknik KP yang terlibat dalam uji kompetensi ini meliputi Politeknik KP Bone, Aceh, Maluku, Kupang, Sorong, Jembrana, Sidoarjo, Pangandaran, Karawang, Bitung, serta Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Uji kompetensi tersebut diadakan pada berbagai bidang antara lain Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP, sertifikasi pengolahan ikan atau SPI, cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, cara pembenihan ikan yang baik atau CPIB, dan cara pembuatan pakan ikan yang baik atau CPPIB. Sebagai unit yang mengampu tugas dan fungsi pelatihan dan sertifikasi, Puslatlu KP menggandeng berbagai unit lain yakni Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, serta Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Selain itu, pada tanggal 13 Juli 2023 lalu, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Lili Aprilia Pregiwati telah membuka kegiatan Refreshment Training Essential Ecosystem Approach to Fisheries Management secara daring. Kegiatan ini diadakan oleh World Wide Fund for Nature atau WWF Indonesia yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kapasitas tenaga ahli di 30 instansi pengampu Learning Center AFM yang terdiri dari berbagai universitas, akademi, dan sekolah tinggi. Ecosystem Approach to Fisheries Management atau EAFM sendiri adalah bidang ilmu yang melakukan pendekatan ekosistem terintegrasi untuk menyeimbangkan kebijakan pengelolaan perikanan. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terus berupaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, maju, dinamis, dan bertalenta global yang berbasis pada Vocational Gusto Actors atau VOGA guna mendukung program prioritas KKP yang digagas oleh Menteri Sakti Wahyu Trenggono. Hal tersebut tentunya perlu pemahaman dan dukungan dari seluruh ASN Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama para pejabat fungsional dan pejabat struktural pengawas. Untuk itu, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan melalui Balai Diklat Aparatur Sukamandi mengadakan 3 kegiatan pelatihan yang diperuntukkan bagi pejabat struktural pengawas serta pejabat fungsional pengelola ekosistem laut dan pesisir secara serentak pada Senin 17 Juli 2023 lalu. Ketiga pelatihan tersebut meliputi pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 3 yang diikuti oleh 38 orang peserta, pelatihan pengawas perikanan yang diikuti 29 orang peserta, serta pelatihan jabatan fungsional pengelola ekosistem laut dan pesisir atau PELP yang diikuti oleh 18 orang peserta. Melalui kegiatan pelatihan ini diharapkan para pejabat yang berpartisipasi dapat mampu beradaptasi terhadap perubahan global yang dinamis, khususnya terkait dengan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, terjangkau, dan transparan berbasis teknologi. Selain itu, saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang gencar mengkampanyekan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dalam rangka mengurangi volume sampah plastik di laut. Pengelolaan sampah plastik merupakan tantangan global yang tak bisa diabaikan. Langkah kecil yang diambil bersama, yaitu setiap individu, organisasi, maupun kelompok komunitas dapat berkontribusi dalam upaya ini. Dalam menyiasatinya, Puslatlu KP melalui BDA Sukamandi mengadakan Training of Trainers atau TOT pelatihan pengelolaan sampah plastik pada Selasa 25 Juli 2023. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 25 orang peserta dari berbagai satuan kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 156 Tahun 2023 tentang penetapan lokasi desa perikanan cerdas atau Smart Fisheries Village, telah ditetapkan 22 lokasi SFV yang terdiri dari 10 lokasi SFV berbasis desa dan 12 lokasi SFV berbasis unit pelaksana teknis. Salah satu lokasi yang ditetapkan sebagai Smart Fisheries Village yaitu di Desa Linau, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dengan potensi unggulannya yaitu komoditas gurita. Selain itu, di desa ini juga terdapat potensi perikanan lain seperti ikan tuna, marlin, tongkol, cakalang, salam, layur, kakap, kerapu, tenggiri, lemadang, dan cendro. Lokasi ini merupakan satu-satunya SFV yang berbasis penangkapan. Pada 25 Juli 2023, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Lili Aprilia Pregiwati beserta jajaran melakukan kunjungan ke kantor Bupati Kaur. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengadakan audiensi kepada PLT Bupati Kaur, Kepala Desa Linau, pengurus koperasi, pelaku utama kelautan dan perikanan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta bersinergi untuk memberikan dukungan pengembangan SFV di Desa Linau. Tak hanya itu, Lili bersama PLT Bupati Kaur juga turut melakukan pendampingan kepada kelompok pengolah dan pemasar yang ada di Desa Linau. Kelompok tersebut didominasi oleh istri-istri nelayan dengan memproduksi olahan kerupuk gurita, gurita kering, ikan gebur, dan tuna asap guna menambah nilai ekonomi pelaku usaha. Lili bersama PLT Bupati Kaur juga turut meninjau langsung Pondok Pusaka Teknopark yang ada di Kabupaten Kaur untuk melihat potensi dan rencana kerjasama antara KKP dengan pemerintah Kabupaten Kaur sebagai lokasi pendidikan dan pelatihan vokasi bagi masyarakat Kabupaten Kaur. Rencana kerjasama tersebut akan dilakukan pemanfaatan aset berupa peralatan dan mesin milik mitra melalui Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal sebagai badan layanan umum. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 5 program prioritas KKP meliputi memperluas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan budidaya laut pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan Bulan Cinta Laut. Program pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan memiliki program terobosan yakni pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis komoditas unggulan serta kampung nelayan maju. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menekan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 110 dan 111 tahun 2023 tentang calon lokasi kampung nelayan maju dan kampung perikanan budidaya pada 8 dan 12 Juni 2023. Dalam surat keputusan tersebut telah ditetapkan calon kampung nelayan maju sejumlah 60 lokasi yang tersebar di 25 provinsi dan juga penetapan kampung perikanan budidaya yang tersebar di 210 kabupaten pada 34 provinsi di Indonesia. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan berperan dalam mewujudkan program tersebut dengan melakukan pendampingan lewat penyuluh perikanan. Sebanyak 707 penyuluh perikanan telah ditunjuk untuk melakukan pendampingan di calon lokasi kampung perikanan budidaya, kampung nelayan maju, serta Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut. Jumlah tersebut meliputi sebanyak 420 penyuluh perikanan melakukan pendampingan di lokasi kampung perikanan budidaya, 120 penyuluh perikanan melakukan pendampingan di lokasi kampung nelayan maju, dan 167 penyuluh perikanan mendampingi kegiatan Bulan Cinta Laut. Sebagai informasi, gerakan Bulan Cinta Laut ini dilakukan selama 1 bulan penuh dengan mengganti kegiatan penangkapan ikan dengan mengambil dan mengumpulkan sampah yang ada di laut oleh stakeholder termasuk nelayan yang menangkap ikan di laut. Tujuan adanya aksi Bulan Cinta Laut ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan laut. Sementara untuk konsep pembangunan kampung perikanan budidaya, menekankan sisi ekologi dan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas komoditas ekspor seperti udang, lobster, rumput laut dan kepiting, serta komoditas berbasis kearifan lokal. Selain itu, kampung nelayan maju ditetapkan guna menciptakan pemukiman nelayan yang bersih, sehat dan nyaman, serta untuk meningkatkan taraf hidup nelayan.
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan atau BPPSDMKP terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi pelaku usaha dan pelaku utama kelautan dan perikanan termasuk awak kapal perikanan. Untuk itu, pada tanggal 4 hingga 5 Juli 2023, BPPSDMKP melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan turut serta mendampingi kegiatan pelatihan uji coba inspeksi ketenagakerjaan di kapal perikanan yang diselenggarakan di Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini diikuti sebanyak 24 peserta dari jajaran unit Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyampaian materi serta praktik lapang inspeksi ketenagakerjaan. Pada kesempatan ini, perwakilan dari Puslatlu KP turut menyampaikan materi tentang dasar hukum peraturan nasional dan internasional terkait safety aspek, peran Indonesia dalam Port State Measures atau PSM, tantangan pelaut kapal penangkap ikan, kondisi kapal perikanan Indonesia dan jenis pelanggaran kapal perikanan, serta prosedur pengawasan ketenagakerjaan di kapal perikanan. Selain penyampaian materi, Puslatlu KP juga turut mendampingi peserta latih praktik lapang inspeksi ketenagakerjaan serta berperan aktif dalam penyusunan rancangan awal panduan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya identifikasi aspek kritis dan penilaian resiko keselamatan dan keamanan tim inspeksi. Kegiatan ini diadakan dalam rangka menyatukan masukan serta koreksi untuk menyempurnakan materi panduan tersebut yang disusun oleh Kementerian Ketenagakerjaan bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta didukung oleh International Labour Organization atau ILO. Sebagai informasi, draft materi panduan tersebut sebelumnya telah diuji cobakan pada kapal perikanan di Pelabuhan Benoa, Provinsi Bali, serta Pelabuhan Nizam Zahman, Jakarta Utara. Nah, itu dia Minamania Highlight News yang telah dirangkum oleh tim konseling perikanan. Nantikan informasi menarik tentang kelautan dan perikanan lainnya. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.